Baik, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya, ibu-ibu dosen yang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok DWSP 03 beranggotakan Ibu Melia Fudliati Atasalam, Bapak Solikul Hadi, Bapak Hoirul Zulfa Syarif, saya sendiri Adam Bazuardi Azra, dan Bapak Muhammad Iqbal Ruhiyat. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan kami. Yang pertama ada introduction, modeling formulation, data processing, optimization result, sensitivity testing and analysis, dan terakhir adalah conclusion and recommendation. Introduction, deskripsi masalah. Stack Delico merupakan perusahaan makanan ringan sukses yang berbasis di Amerika Serikat. Dengan kondisi permintaan pasar yang terus meningkat, perusahaan berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan terbaik bagi para pelanggan, termasuk upaya memperluas jangkauan operasional perusahaan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam menentukan lokasi produksi baru yang paling optimal bagi Snack Deli Co. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar analitis bagi manajemen Snack Deli Co untuk menentukan lokasi produksi dan strategis distribusi yang optimal, menjadi panduan bagi tim operasional dan logistik, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada penentuan lokasi produksi dan strategi distribusi Snack Deli Co. Ketiga, pelanggan utama dengan fokus pada analisis biaya bahan baku, pengiriman, dan dampak kenaikan harga bahan bakar, berdasarkan data estimasi dan mengabaikan faktor non-ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Adam. Untuk selanjutnya yakni mengenai modeling and formulation. Untuk yang pertama, di sini ada problem data, kemudian decision variable, objective function, constraint, dan the whole optimization model. Next. Untuk problem data sendiri, di sini ada data di mana untuk menghadapi tantangan ekspansi produksi dan distribusi, Snack Delico perlu membangun model optimasi yang mampu meminimalkan total biaya logistik yang terdiri atas biaya pembelian dan biaya pengiriman. Nah, di sini terdapat dua tabel. Yang pertama mengenai informasi permintaan pelanggan, kemudian tabel kedua mengenai jarak antar lokasi produksi dan pelanggan. Next. Kemudian decision variable, di mana dalam model optimasi ini terdapat dua jenis variabel keputusan utama yang mempresentasikan keputusan strategis dan operasional perusahaan. Variabel-variabel ini akan digunakan untuk menentukan lokasi produksi, mana yang akan dibuka, dan jumlah produk yang akan dikirim dari masing-masing lokasi ke pelanggan. Di mana untuk variabelnya sendiri, variabel biner yang kita ambil yang pertama EA sama dengan jika satu jika lokasi A dibuka dan nol jika tidak dibuka untuk X, A, B, C dan jumlah ton produksi jenis A yang dikirim dari lokasi B ke pelanggan C. Kemudian untuk lokasi produksi dilambangkan dengan A, yakni dengan himpunannya Yuma, Fresno, Son, dan Pomona. Kemudian pelanggan dilambangkan dengan B dengan himpunannya yaitu Jonas, YZCO, dan Square Q. Kemudian untuk jenis produk sendiri yaitu C dengan himpunannya yaitu Regular, Green Onion, dan Party Mix. Next. Kemudian untuk objektif fungsinya sendiri atau tujuan utamanya itu untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan. Maka untuk analisa yang dilakukan yakni terdapat beberapa poin. Yang pertama, biaya tetap pembelian bahan dari lokasi A sebagai berikut dengan dinotasikan sebagai sigma A F C A dikali Y A. Kemudian biaya pengadaan bahan baku berdasarkan jumlah bahan yang dibutuhkan per produk di mana fungsinya dinotasikan sebagai sigma A, sigma B, sigma C, eh, X, A, B, C, kemudian dikalikan dengan variabel tersebut. Di mana nilai dari variabel BI corn adalah harga bahan corn di lokasi produksi A, kemudian variabel P, C corn yaitu mengenai presentasi corn dalam produk C. Kemudian mengenai biaya pengiriman pelanggan dinotasikan dengan fungsi tersebut. Untuk nilainya sendiri, ya ini 0,15 diambil dari biaya pengiriman menggunakan truk
per mile. Kemudian untuk variabel DAB ini merupakan jarak yang ditempuh dari lokasi produksi A ke pelanggan B. Next. Untuk constraint-nya sendiri di sini ada tiga, yakni yang pertama, total pengiriman dari satu lokasi tidak melebihi kapasitas. Untuk notasi fungsinya terlampir. Kemudian permintaan setiap pelanggan harus dipenuhi dengan notasi fungsi terlampir juga. Kemudian ada non-negativitas dan biner. Next. Kemudian untuk poin terakhir ya ini mengenai the whole optimization model atau ringkasan, di mana pemodelan yang dibuat yakni bertujuan untuk mengoptimalkan biaya untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan dengan harapan mampu meminimalisir biaya yang dibutuhkan. Pemodelan optimasinya sebagai berikut, minimize Z sama dengan sigma dari A, FCA dikali YA ditambah sigma ABC X ABC dikalikan dengan cost ingredient A untuk C ditambah dengan 0,15 kemudian dikalikan dengan jaraknya. Eh, Subjeknya ada tiga yakni mengenai kapasitas, permintaan, dan batasan. Oke. Selanjutnya Oke, data untuk yang selanjutnya pricing. mungkin Latar belakangnya adalah perusahaan yang memperluas pasar dengan memilih lokasi produksi paling efisien. Yang kedua, analisis mempertimbangkan biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman, kapasitas produksi, dan permintaan pelanggan. Yang ketiga, data dasar berasal dari 4 lokasi produksi dan 3 pelanggan utama. Next. Data dasar dan asumsinya adalah produk, bahan baku, lokasi produksi, kapasitas tiap lokasi 20.000 ton per tahun, tarif pengiriman 0,15 dolar per ton per mil, pelanggan John, YZCO, dan Square Q. Next. Metode analisisnya yaitu pendekatan optimasi menggunakan software Excel, variabel keputusan, alokasi ke produksi per lokasi ke pelanggan, fungsi tujuan meminimalkan total biaya bahan baku plus pengiriman, batasannya kapasitas produksi per lokasi, dan pemenuhan permintaan pelanggan. Next. Dan berikut adalah alokasi produk dan pengiriman hasil perhitungan kami. Dengan total produksi rata-rata di angka 11.900 ton. Kemudian perhitungan biaya bahan per lokasi, total biaya bahan baku terendah yaitu di Yuma 120.940 dolar. Next. Dan berikut adalah perhitungan biaya pengiriman per lokasi dengan total biaya pengiriman paling murah yaitu di Yuma di 2.609.067 dan total biaya per lokasi yang rata-rata yaitu di 11,900 ton. Next. Kesimpulannya dari analisa yang kami lakukan yang pertama adalah Tucson Ajet lokasi produksi paling efisien dengan total biaya terendah yaitu sekitar 2,39 juta dolar. Yuma Ajet menempati posisi kedua dengan biaya total sekitar 2,73 juta dolar. Unggul karena jaraknya dekat dengan pelanggan Square Q. Fresno dan Ponoma kurang efisien terutama karena biaya pengiriman yang relatif tinggi. Alokasi produksi sudah memenuhi permintaan pelanggan dan sesuai kapasitas produksi lokasi. Rekomendasi yang kami usulkan yang pertama, prioritaskan ekspansi dan produksi di Tucson dan Yuma untuk efisiensi maksimal. Yang kedua, evaluasi dan optimasi rute pengiriman untuk mengurangi biaya terutama di Fresno dan Ponoma. Yang ketiga, monitor harga bahan baku dan tarif pengiriman untuk penyesuaian strategi. Yang keempat, pertimbangan pengujian sensitivitas untuk menghadapi perubahan kondisi biaya atau permintaan. Next, kami melakukan analisis sensitivitas yang pertama yaitu mengubah biaya pengiriman dari 0,15 ke 0,25 dengan hasilnya adalah menaikkan total biaya produksi dan pengiriman pada semua lokasi sekitar 63 sampai 65%. Kemudian Tucson tetap menjadi lokasi paling efisien secara biaya total meskipun total biayanya meningkat signifikan. Yuma berada di posisi kedua, masih relatif kompetitif walaupun biaya pengirimannya naik tajam.
Fresno dan Ponoma menunjukkan total biaya lebih tinggi dan relatif kurang efisien, terutama karena jarak pengiriman yang lebih jauh dari pelanggan utama. Dampak kenaikan biaya pengiriman memperkuat pentingnya lokasi yang dekat dengan pelanggan untuk menekan total biaya distribusi. Next. Analisis sensitivitas yang kedua, kita melakukan skenario dengan menaikkan permintaan pelanggan dengan 20.000 ton pada regular chip. Dengan hasilnya adalah yang pertama, total biaya semua lokasi meningkat secara signifikan akibat kenaikan permintaan bahan baku. Yang kedua, Tucson dan Yuma masih menjadi lokasi paling efisien dengan Tucson sedikit lebih murah secara total biaya. Yang ketiga, Fresno dan Sonoma memiliki total biaya jauh lebih tinggi karena jarak pengiriman. Yang keempat, kapasitas produksi per lokasi harus dibagi antara dua lokasi atau lebih karena permintaan melebihi kapasitas 20.000 ton per lokasi. Jika yang keempat, kombinasi produksi antar Tucson dan Yuma direkomendasikan untuk memenuhi permintaan sekaligus mengoptimalkan biaya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Optimization Results. Berikut tabel hasil analisis antrian kami. Tabel ini disusun untuk membandingkan kinerja operasional dan biaya pada 3 skenario jumlah staf pemrosesan pesanan, yaitu 5, 4, dan 3 orang. Setiap baris menunjukkan bagaimana perubahan jumlah staf mempengaruhi tingkat utilisasi, jumlah rata-rata pesanan yang ada di sistem, lama waktu pelayanan, resiko antrian panjang, dan biaya harian perusahaan. Mengurangi staf dari 5 menjadi 4 adalah langkah optimal. Biaya lebih rendah, kualitas layanan terjaga, dan risiko antrian panjang masih berada dalam batas aman. Dalam tabel berikut dijelaskan bahwa staf dengan jumlah 5 orang, total biaya hariannya adalah 1.550, 4 orang 1.283.107 rupiah, dan 3 orang adalah 977.356 rupiah. Selanjutnya, Advanced Scans Analysis. Analisa lanjutan untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dengan mengevaluasi jumlah staf pemrosesan pesanan. Manajemen mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah staf dari 5 orang menjadi 4 orang. Berikut proses analisa. Sediakan data tabel 6.1 yang disediakan oleh data manajemen, yaitu jumlah staf untuk pemrosesan pesanan, rata-rata kedatangan pesanan, gaji karyawan, hingga biaya tunggu pelanggan. Dari data tersebut, kami akan menganalisa dari 4 karyawan hingga 5 karyawan. Pada figur 4.3.1 dilampirkan perhitungan 4 karyawan. Kemudian dari figur 4.3.3, tabel probabilitas lebih dari 3 pesanan untuk 4 karyawan. Selanjutnya dari figur 4.3.2, perhitungan 5 karyawan. Dan selanjutnya figur 4.3.4 adalah perbandingan biaya dan jumlah karyawan. Dari perbandingan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa 4 karyawan lebih efisien bagi perusahaan. Dari perhitungan yang telah dilakukan menggunakan software POM-QM, diperoleh probabilitas adanya 3 pesanan sebesar 0,05 atau 5%. Dan total biaya untuk 4 karyawan lebih rendah dibandingkan 5 karyawan, yaitu sebesar 180.388 rupiah, 3. Dengan hasil analisa tersebut, keputusan manajemen untuk mengurangi jumlah karyawan menjadi 4 dapat disetujui. Dengan mempertimbangkan biaya operasional yang lebih efisien, dengan kemungkinan adanya lebih dari 3 pesanan berada di bawah 6%. Conclusion dan recommendation. Berikut tabel yang kami sediakan untuk menunjang conclusion dan rekomendasi kami. Yang pertama, conclusion. Tucson, Arizona menunjukkan total biaya terendah, yaitu $2.393.435, menjadikan lokasi paling efektif secara biaya untuk produksi dan distribusi saat ini. Kemudian Yuma, Arizona berada di posisi kedua dengan total biaya $2.730.610 dan keuntungan lokasi yang dekat khususnya dengan pelanggan Square Q. Fresno dan Pomona memiliki biaya yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh biaya pengiriman yang besar karena jarak jauh ke beberapa pelanggan utama. Kapasitas produksi setiap lokasi cukup untuk memenuhi permintaan produksi yang dialokasikan berdasarkan data. Namun, perlu strategi kombinasi lokasi jika total permintaan produksi melebihi kapasitas satu lokasi. Kedua, rekomendasi yang kami berikan, mengimplementasikan produksi dengan kombinasi lokasi Tucson dan Yuma untuk mengoptimalkan biaya dan kapasitas, serta mengurangi resiko distribusi. Kemudian, lanjutkan studi lanjutan pada optimasi rute distribusi untuk mengurangi jarak tempuh dan biaya pengiriman. Ketiga, memantau perkembangan harga bahan baku dan biaya pengiriman secara rutin untuk mengambil langkah penyesuaian strategi produksi dan distribusi.
Dan terakhir, mempersiapkan alternatif transportasi atau teknologi yang lebih hemat energi guna mengurangi dampak kenaikan biaya bahan bakar di masa depan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat malam. Alam.